Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Azam dari jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 2023-230021. Oke, di sini saya akan membahas project dari algoritma dan pemrograman. Nah, di sini ada terdapat dua soal. Yang pertama, soal praktek. Imajinasikan untuk poin A, imajinasikan sebuah kasus aplikasi sederhana di C++ yang menggabungkan semua materi saya seperti pada poin di bawah ini. Ada variabel, ada konstanta, ada branching, ada looping, ada array, ada prosedur, ada function. Dan di poin B, di ini dalam kasus yang kalian buat, setiap poin-poin yang diminta di atas harus ada minimal 2 coding. Jadi di masing-masing variabel ini minimal ada 2 coding. Oke, lanjut di sini buatkan komen di setiap baris codingan yang Anda buat. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada poin A-nya saya review materi yang sudah diajarkan, tugas-tugas yang kalian kerjakan dengan coding semuanya dengan kuis. Dalam review yang dibuat, tolong dibuat menu. Misal, pertemuan 1 menjelaskan materi mengenai apa, lalu dibuatkan menu lagi isi latihan dan tugas. Tugasnya semuanya secara detail. Lalu cek, buatkan komen di setiap baris codingan yang Anda buat. Oke, kita langsung masuk ke codingan aja ya. Oke, ini untuk yang nomor 1. Jadi di nomor 1 ini saya mengimajinasikan konsep dimana pemesanan menu di restoran ya, atau juga di warung makan gitu. Oke, langsung di sini untuk di sini include item seperti biasa mengimport library standar di C++. Di sini saya menggunakan using namespace std agar nanti ke bawahnya tidak menggunakan std, jadi supaya lebih mudah lah dan lebih ringkas. Oke, yang pertama sini ada prosedur pertama untuk mencetak menu. Nah, di sini saya menggunakan print menu. Saya masukkan print menu. Nah, di dalam print menu-nya ada konstanta string menu, konstanta integer prices, konstanta integer size. Terus di sini untuk mencetak header menu itu agar nanti terlihat rapi lah istilahnya. Jadi nanti menu terus diisi menunya ada tampilannya gitu, agar rapi. Untuk looping pertama, di sini saya menggunakan for. Nah, di sini untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari size, terus i plus plus, jadi dia nambah terus tuh loopingnya. Nah, ini mencetak nomor menunya ini nomor menu, nama menu, dan harga. Jadi di sini nomor menu, titik nomor menu, terus di sini nama menunya, dan di sini price-nya, harganya. Ini footer untuk menutup dari header biar rapi. Oke, lanjut prosedur 2. Di sini saya masukkan perintah print order 1 ya. Jadi di sini isinya ada konstanta string menu, ada konstanta integer order, dan juga size. Oke, mencetak header ini seperti di atas juga supaya rapi. Untuk loopingnya sama, cuma di sini bedanya saya menggunakan di prosedur ini menggunakan if gitu. Jadi di sini kan jika pesanan lebih dari 0 cetak pesanan. Jadi ketika ordernya itu lebih dari 0, maka ini pesanan akan dicetak gitu. Jika tidak, maka dia tidak akan berjalan gitu. Tidak akan dicetak. Langsung ke fungsi pertama, function pertama. Di sini ada saya masukkan calculate total 1. Jadi di sini isinya itu konstanta integer price, order, dan juga size. Jadi di sini variabel lokalnya itu jadi integer total itu sampai 0. Terus looping pertamanya itu untuk menghitung total harganya itu sama kayak seperti di atas. Cuma beda di sini kita menggunakan rumus total plus sama dengan price dikali order gitu. Terus di sini ada pengambilan function return ke balik lagi ke total gitu. Lanjut ke fungsi kedua, ini juga sama, cuma beda di rumus aja. Jadi rumus totalnya itu plus sama dengan order, karena di sini kan fungsi kedua itu untuk menghitung total pesanan ya. Kalau dia itu total harga, jadi ada price-nya gitu. Lanjut kita ke integer main. Nah, di sini saya menampilkan identitas saya. Pastinya di awal saya menampilkan identitas saya. Lanjut, di sini ada variabel pertama dan kedua. Variabelnya ini ada dua nih.
Yang pertama ada choice dan kedua ada quantity. Nah, choice ini variabel untuk kita pilih, memilih menunya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang variabel kedua yang quantity itu adalah jumlah menu yang kita beli gitu. Lanjut ke konstanta pertama dan kedua. Nah, di sini ada dua konstanta ya. Yang pertama size 1 itu jumlah 3 dan kedua size 2 jumlahnya 2. Nah, kenapa ini jumlah 3 dan 2? Nah, untuk konstanta ini kita buat menu sih sebenarnya. Jadi size 1 ini di sini saya kasih nasi goreng, mie goreng, ayam bakar dengan harga juga 15.000, 12.000, 20.000. Nah, juga ini size 2 ini untuk menu minumannya. Jadi ada teh tarik dan es cendol. Nah, ini untuk array pertama dan kedua untuk pesanannya nih yang order. Nah, kenapa ini 0 ada 3? Karena di sini menunya ada 3. Size 1. Nah, size 2 kenapa 2? Karena di sini menu ada 2 gitu. Lanjut ke looping pertama untuk sistem pemesanannya ya. Saya di sini menggunakan while. Jadi di sini untuk pencetak menu kita masukin prosedur yang tadi di atas sudah dibuat. Print menu 1 dengan isi menu 1, price 1, size 1. Jadi ini untuk menu makanan ya. Nah, nanti di sini dia meminta pengguna untuk memilih menu atau selesai. Jadi di sini ada code bacaan pilih menu 1 strip. Nah, size 1 ini kan jumlah menu. Jadi jumlah menu ada 3 ya. Berarti 1 sampai 3. Nah, kalau misalnya untuk selesai kita pakai 0 gitu. Jadi tadi nah ini pertama nih. Choice. Nah, tadi kan ada variabel nih, choice. Nah, ini untuk pilihan menunya gitu. Lanjut kita ke branching pertama. Saya di sini menggunakan if else if ya. Jadi di sini untuk choice 1 sama dengan 0 jika pilihan adalah 0, jadi loopnya bakal berhenti, bakal break. Nah, di sini else if choice-nya itu lebih dari 0, terus dan choice-nya itu masuk ke ada di menu size itu, maka nanti jika pilihannya valid maka dia minta jumlah pesanan gitu. Kalau misalnya pilihan yang nggak valid, dia nggak akan keluar muncul ini gitu. Nah, di sini quantity itu jumlah menu yang kita pesan gitu. Lanjut tambahan jumlah pesanan ke array pesanan. Terus di sini ada order 1, ada choice 1, min 1. Nah, di sini ada plus sama dengan quantity jumlah pesanan yang kita beli. Terus di sini ada else. Nah, jika pilihan tidak valid, nah maka nih ketika ini tidak valid, maka nanti muncul ini. Pilihan tidak valid, silahkan coba lagi gitu. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, ngerekam ya, mana? Oke, lanjut. Sudah ada looping kedua untuk sistem pemesanan while true, mencetak menu, print menu. Nah, ini sama aja sebenarnya kayak di atas, cuma beda menu aja karena di sini menunya 2 ya. Jadi diganti aja menu 2, press 2, size 2 gitu. Lanjut di sini untuk mencetak pesanan dari menu pertama dan kedua, kita print order. Nah, ini yang tadi di atas ini. Nih. Cuma bedanya kalau ini kan menu, kalau ini untuk pesanan jadi order. Nah, kita masukin aja nih prosedurnya. Langsung lanjut menghitung total harga dari menu pertama dan kedua. Nah, di sini saya tambahkan total 1 untuk menu 1, total 2 untuk menu 2. Jadi saya di sini pakai calculate. Nah, di sini isinya variabelnya yaitu per 1, order 1, saya 1 sesuai sama variabelnya ya, sesuai sama variabelnya. Oke, lanjut di sini untuk menghitung total pesanan dari menu pertama dan kedua. Di sini ada total order. Nah, di sini total order, maka kalkulator ordernya itu adalah hanya order dan juga size itu kan nama menunya ya. Jadi hanya order dan juga size gitu. Lanjut di sini untuk menampilkan total harga jika ada pesanan. Jika tidak ada pesanan, menampilkan pesan bahwa belum ada pesanan gitu. Jadi kita pakai if else di sini nih untuk total order ya. Ini total order menu 1 nih berarti ya. Kalau lebih dari 0, maka di sini akan keluar langsung code atau outputnya itu total harga makanan RP. Nah, total 1 gitu. Nah, jika tidak, dia bakal kalau kurang dari 0, maka dia atau 0, maka dia bakal keluar output seperti ini. Anda belum memesan apa-apa di menu-menu makanan gitu. Sama juga di sini juga untuk yang menu kedua.
Dan terakhir ini menampilkan total harga dari semua pesan. Jadi di sini langsung nampilin nih total harga keseluruhan. Nah, itu berarti kan total 1 ditambah total 2 gitu. Oke, kita langsung coba ya. Nah, oke, kita langsung coba. Di sini misal kita mau memilih pesan menu 1. Nasi goreng misalnya jumlahnya 5 ya. Nah, kita misalnya udah selesai nih untuk menu makanan, berarti kita pilih angka 0 untuk selesai. Nah, nanti kita langsung dialihkan nih ke menu minuman. Ada 2, teh tarik dan juga es cendol. Misalnya kita teh tarik. Nah, kita misalnya pesan 5 juga. Nah, ini kan setelah sudah seperti ini, kita misalnya udah selesai lah, kita mau bayar. Kita berarti pencet pilih 0 juga, selesai. Nah, di sini dia langsung menampil pesanan Anda. Jadi pesanan makanannya 5 kali nasi goreng, terus pesanan minumnya ada 5 kali teh tarik. Nah, di sini untuk total harga makanannya 75.000, harga minuman 75.000, terus dijumlahin untuk total harga keseluruhan. Oke. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nomor 2. Nah, jadi nomor 2 ini saya untuk review materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15 itu saya buatnya seperti ini ya. Jadi pertama include iStream seperti biasa standar. Terus Ioman IP ini untuk apa sih? Ioman IP itu untuk mengatur jumlah spasi pada code ya. Nih yang ditebelin nih set way. Nah, untuk limit itu untuk istilahnya nanti nge-trigger dah. Oke, nanti dijelasinnya nanti pas sambil ini aja, soalnya kalau ini nggak terlalu ini. Lanjut. Di sini fungsi ya, ada prosedur pertama tampilkan info. Nah, info ini kan data pribadi saya. Jadi saya taruh di prosedur tampilkan info. Oke. Lanjut, untuk fungsi untuk menampilkan menunya di sini prosedurnya yaitu saya kasih tampilkan menu gitu. Nah, di sini ada isinya nih. Menu saya ada 4 menu. Yang pertama review materi, 2 latihan, ketiga tugas, dan keempat keluar gitu. Oke, kita langsung ke fungsi untuk menampilkan review materi. Di sini saya menggunakan prosedur review materi dengan judul review materi setway 65. Nah, di sini saya menggabungkan tuh dari pertemuan 1 hingga 15 dari rangkuman materi yang sudah saya pelajari atau yang dipelajari di Google Classroom gitu. Lanjut, untuk fungsi selanjutnya menampilkan latihan. Nah, di sini saya menggunakan prosedur void tampilkan latihan. Seperti biasa, judul setway di 65 karena supaya di tengah ya posisinya. Nah, di sini sama juga seperti yang di atas. Di sini dari pertemuan 1 hingga 15 saya rangkum dan saya rangkum dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Lanjut, untuk fungsi untuk menampilkan tugas. Jadi di sini saya menggunakan prosedur tampilkan tugas. Nah, seperti biasa judul selalu di tengah. Saya buat selalu di tengah 65. Nah, di sini untuk tugas pertemuan 1 hingga 15 saya rangkum juga dijadikan satu di prosedur tugas ini. Oke. Kita lanjut masuk ke integer main ya. Nah, seperti biasa tampilkan info. Tampilkan info ini kan data diri saya selalu berada di atas gitu. Nah, sekarang integer pilihan. Nah, kita buat variabel nih untuk menyimpan pilihan nanti kita ketika input data nih codingannya. Jadi di sini saya menggunakan dual. Nah, di sini yang pasti saya masukkan tampilkan menu. Udah pasti. Terus di sini pasti cine pilihan. Karena di sini kan variabelnya kita udah punya nih. Kita bikin variabel pilihan gitu. Nah, di sini tadi ya cin ignore numeric limit. Nah, tadi fungsi include limit ini itu untuk di sini. Jadi di mana kalau kita istilahnya habis milih menu, nah dia menunya itu tidak bakal ke trigger. Jadi bakal harus kita trigger dulu dengan apa? Dengan mengklik enter gitu. Lanjut kita ke switch case ya. Nah, di sini yang dimasukin itu pilihan karena inputannya kan pilihan ya.
Jadi menunya di sini ada 4 nih menunya. Yang pertama, menu pertama itu menampilkan prosedur dari review materi. Terus menu kedua itu menampilkan eh, prosedur dari latihan, dan yang ketiga itu menampilkan prosedur dari tugas, dan keempat itu di sini saya masukkan quote, Anda memilih untuk keluar, terima kasih. Jadi keempat itu untuk keluar. Nah, defaultnya pilihan tidak valid sih kan, coba lagi. Jadi ketika kita nanti milih tidak ada nih di menu, kan di menu cuma 1 2 3 4. Nah, kalau kita milih 5 nanti dia akan muncul ini, menu ini. Keluar output ini gitu. Lanjut, ini if jika pilihannya bukan dari keempat menu ini, maka nanti ada bacaan, nah keluarin ini. Silakan tekan enter jika ingin melanjutkan gitu. Chain gate itu untuk menunggu pengguna untuk menekan enter. Nah, untuk while-nya pilihannya tanda seru sampai dengan 4 gitu. Melakukan loop sampai pengguna memilih untuk keluar gitu. Kita coba ya. Oke, di sini ada 4 menu. Kita coba menu 1, review materi. Nah, di sini untuk review materi ini dari pertemuan 1 hingga pertemuan 5 saya rangkum jadi satu di sini untuk jadi di review materi. Nah, ini tadi fungsinya yang chain ignore ini. Jadi ketika kita milih menu 1, nah dia nanti di bawah ini dia tidak akan keluar pilihan menu lagi. Jadi dia harus kita trigger dulu menggunakan ya ini, tekan enter gitu. Jadi kita coba enter ya. Enter, nah baru keluar menu lagi. Tuh, kita bisa pilih latihan coba. Nah, ini juga sama, saya rangkum juga dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Lanjut. Untuk yang tugas, nah ini juga sama, tugas dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15 saya rangkum juga jadi satu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita ini ya, pilihan Anda tidak valid nih yang default. Nah, coba kita keluar dari menu gitu ya. Kan ini menu cuma 1 2 3 4, kita coba 5 ya. Nah, dia langsung bakal muncul output pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Nah, coba kita langsung keluar berarti ya. Nah, berarti udah selesai ya. Di sini langsung muncul Anda memilih untuk keluar. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau ada kata-kata yang kurang atau terlalu cepat saya untuk menjelaskan, terima kasih. Mohon maaf. Saya Said Abdul Azam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.